Shalom, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi di dalam Tuhan. Kembali kebenaran firman Tuhan, kita akan pelajari bersama-sama dari Kejadian pasalnya yang ke-26, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-16. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi di dalam Tuhan, renungan kita kali ini saya beri judul Rahasia Cuan 100 kali lipat, auto menjadi miliarder. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, terasa bahwa tema ini sangat sekuler ya. Terasa tema ini sangat-sangat melekat dengan materialistis. Nah, tetapi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi di dalam Tuhan, jika Bapak Ibu membaca bagian firman Tuhan ini pada ayatnya yang ke-12 itu dikatakan bahwa Ishak ini dia mengalami sebuah keuntungan besar di tengah-tengah kondisi krisis yang melanda seluruh dunia. Apa yang terjadi? Dia mengalami keuntungan 100 kali lipat. Bukan 10, bukan 20, bukan 50, tetapi dikatakan 100 kali lipat. Bahkan di dalam perjalanan hidupnya, dikatakan di sana bahwa dia menjadi kaya dan semakin kaya dan sangat-sangat kaya. Sehingga dia harus diusir dari negeri itu. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi di dalam Tuhan, apakah masa-masa krisis saat-saat ini yang melanda dunia saat ini itu menjadi sebuah kehancuran bagi kita? Tentunya kalau kita memiliki rahasia yang ada di dalam pembacaan firman Tuhan ini, tentu juga kita akan bisa menjadi pribadi, orang percaya yang diberkati luar biasa oleh Allah. Bahkan dikatakan 100 kali lipat. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi di dalam Tuhan, inilah rahasia cuan 100 kali lipat auto menjadi miliarder. Yang pertama, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan, pada ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-5, dikatakan di dalam bagian firman Tuhan di sana bahwa lalu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, "Janganlah pergi ke Mesir, diamlah di negeri yang akan kukatakan kepadamu." Terus ayat yang ketiga, "Maka aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau." Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih di dalam Tuhan, kebenaran firman Tuhan hari ini menjadi rahasia bagi Bapak Ibu dan saya untuk mendapat apa? Cuan 100 kali lipat di dalam kehidupan ini. Bahkan di tengah-tengah ketidakmungkinan, bahkan di tengah-tengah krisis melanda dunia saat ini. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, yang pertama adalah pribadi yang mendengar kebenaran firman Tuhan. Menjadi pribadi yang mendengar kebenaran firman Tuhan. Dikatakan di dalam bagian firman Tuhan, lalu Tuhan berfirman, lalu Allah berfirman kepada Ishak supaya dia tidak pergi meninggalkan kota Gerar itu. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi di dalam Tuhan, ini bukan perintah yang mudah, ini bukan perintah yang gampang. Bagaimana Ishak harus bertahan hidup di tengah krisis. Kebanyakan orang-orang, kebanyakan penduduk di negeri-negeri itu ketika terjadi kelaparan, mereka harus mengungsi ke Mesir untuk bertahan hidup di sana. Tetapi Tuhan berkata apa? Dalam firman-Nya, "Bertahanlah di Gerar untuk menjadi orang asing dan aku akan memberkati engkau, menyertai engkau." Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan, rahasia cuan 100 kali lipat auto menjadi miliarder. Yang pertama itu pribadi yang suka mendengar firman Tuhan. Nah, Bapak Ibu, apa hari-hari ini yang Bapak Ibu suka dengar? Berita-berita di televisi, informasi di dunia ini, semuanya mendatangkan apa? Kekhawatiran, semuanya mendatangkan ketakutan. Dengarkanlah firman Tuhan setiap waktu. Bangun kehidupan Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan dengan apa? Dengan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Karena apa? Ketika kita mendengarkan firman Tuhan, dan firman ini iya dan amin, firman ini berkuasa, firman ini adalah firman yang hidup, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan, itu akan membangun tubuh rohani Bapak Ibu, memberi makan bagi tubuh rohani Bapak Ibu, sehingga Bapak Ibu apa? Tahan dan kuat terhadap hal-hal yang dapat menjatuhkan mental kita, hal-hal yang dapat menghantam kehidupan kerohanian kita, bahkan iman kita. Kita akan menjadi kuat dan semakin kuat. Kenapa Ishak sampai berhasil menerima keuntungan sampai 100 kali lipat ketika dia melakukan apa yang Tuhan perintahkan, apa yang Tuhan berikan, apa yang Tuhan sampaikan, dia dengar dengan baik. Menjadi pendengar yang baik akan kebenaran firman Tuhan sangat-sangat disukai
oleh Allah. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi di dalam Tuhan, kurangilah mendengar informasi-informasi dunia ini. Kurangilah mendengar informasi-informasi yang berbau-bau negatif, yang hanya mendatangkan ketakutan, yang hanya akan mendatangkan kekhawatiran dalam hidup ini. Tetapi mari bangun hidup kita dengan apa? Mendengar akan kebenaran firman Tuhan. Pagi hari, siang hari, malam hari, selalu kita merenungkan kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus akan memberkati kehidupan kita dengan caranya yang ajaib, menjadi pribadi yang luar biasa diberkati oleh Tuhan. Rahasia cuan 100 kali lipat auto menjadi miliarder. Yang kedua adalah pribadi yang taat terhadap perintah Tuhan. Pribadi yang taat terhadap perintah Tuhan pada ayatnya yang ke-6. Maka tinggallah Ishak di Gerar. Ketika dia mendengar kebenaran firman Tuhan, ketika dia memasang telinganya untuk perintah Tuhan, dia tidak hanya memasangnya saja, dia tidak hanya mendengar begitu saja, masuk telinga kiri, keluar telinga kanan. Tetapi apa? Dikatakan, dia tinggal di Gerar. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi di dalam Tuhan, apa pilihan kita? Apakah kita mau taat terhadap perintah firman Tuhan? Apakah kita mau taat terhadap kebenaran firman-Nya? Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudaraku, pilihlah untuk yang terbaik, yaitu apa? Kebenaran firman Tuhan. Ketika Ishak taat untuk tetap tinggal di Gerar, meskipun dia tahu resikonya mungkin saja ya akan menghadapi kelaparan yang begitu luar biasa, akan menghadapi bangsa Filistin yang jahat, yang tidak mengenal Allah. Tetapi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi di dalam Tuhan, dia toh tetap memilih apa? Tinggal di Gerar. Pribadi yang taat terhadap perintah Tuhan adalah menjadi pribadi yang disukai oleh Allah, adalah menjadi pribadi yang suka diberkati oleh Allah sendiri dalam kehidupan ini. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi di dalam Tuhan, meskipun ada begitu banyak hal-hal yang di luar daripada rencana-rencana kita, perintah-perintah Tuhan yang ingin disampaikan kepada kita, yang tidak sesuai dengan rencana kita, yang tidak sesuai dengan pemikiran kita, tetapi semuanya itu mendatangkan kebaikan bagi kita. Karena apa? Rancangan Tuhan itu sungguh indah. Rancangan Tuhan, rencana Tuhan terhadap kehidupan itu, kita itu sungguh-sungguh baik. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi di dalam Tuhan, memang kita bukan pribadi yang maha tahu, tetapi ketika Allah memerintahkan, ketika Allah berfirman dan kita mendengarkannya, apa yang menjadi perintah Tuhan itu dan kita taat dan lakukan, Tuhan tahu yang terbaik. Bagian kita hanya apa? Taat untuk mendengarkan firman Tuhan, lakukan seperti apa yang Tuhan inginkan. Nah, pribadi yang taat terhadap firman Tuhan adalah pribadi yang akan menerima cuan 100 kali lipat auto menjadi miliarder. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi di dalam Tuhan, rahasia cuan 100 kali lipat auto menjadi miliarder adalah pada ayatnya yang ke-12, yaitu pribadi yang optimis dalam rancangan Tuhan. Pribadi yang optimis di dalam rencana Tuhan. Meskipun terjadi sebuah krisis yang luar biasa melanda negeri itu pada waktu itu, saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan, Allah memerintahkan kepada Ishak untuk tetap tinggal di Gerar, meskipun sepertinya tidak ada pengharapan ya, melihat kondisi keadaan. Karena apa? Terjadi kemarau, mungkin terjadi kekeringan yang luar biasa, sehingga apa? Gagal panen dan sebagainya, sehingga itu menimbulkan kelaparan yang begitu hebat. Tetapi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi di dalam Tuhan, di tengah-tengah pemandangan ya, penglihatan secara fisik itu tidak memiliki pengharapan, tetapi di dalam Tuhan, ketika kita optimis di dalam rencana-rencananya, maka kita akan berhasil. Dikatakan di dalam bagian firman Tuhan ayat yang ke-12, maka menaburlah Ishak. Dan pada tahun itu juga dia
berhasil, dia beruntung, dia menghasilkan 100 kali lipat. Luar biasa, dahsyat Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih dalam Tuhan. Kalau Bapak Ibu optimis di dalam Tuhan, berusaha dengan optimis di dalam Tuhan, maka kita pasti akan diberkati oleh Tuhan. Keuntungan besar akan terjadi. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, tidak ada alasan untuk tidak melakukan firman Tuhan. Ketika kita melakukan, dikatakan oleh bagian firman Tuhan, itu akan menghasilkan keuntungan yang luar biasa. Pribadi yang berusaha optimis dalam rencana Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, apapun pekerjaan Bapak Ibu saat ini, apapun tanggung jawab Bapak Ibu Saudara saat ini, percayalah, kalau Bapak Ibu optimis dalam Tuhan, maka semuanya itu pasti akan menghasilkan keuntungan besar. Pasti akan menghasilkan cuan yang besar. Pasti. Karena apa? Kebenaran firman Tuhan adalah janji Tuhan yang begitu dahsyat. Janji firman Tuhan ini begitu iya dan amin. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih di dalam Tuhan, kita perlu menjadi pribadi yang berusaha optimis dalam Tuhan, dalam rencananya. Oleh sebab itu, mari kerjakan dengan apa? Dengan optimis di dalam Tuhan. Karena apa? Penyertaan Tuhan. Karena apa? Berkat Tuhan. Karena apa? Dia yang menyertai kita adalah Allah yang Maha Kuasa, itu sanggup melipat gandakan bahkan sampai 100 kali lipat. Rahasia cuan 100 kali lipat auto menjadi miliarder. Yang pertama, pribadi yang mendengar firman Tuhan, pribadi yang taat terhadap rencana Tuhan, dan yang ketiga, pribadi yang berusaha optimis di dalam rencana Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.